Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bekti Trirahmati SPD. Saya bekerja di SD Negeri 3 Manyaran. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 di LPTK Universitas Mula Warman. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja. Selamat menyaksikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Selamat pagi. Tadi yang datang paling duluan adalah Mas Anan, maka Mas Anan dipimpin untuk berdoa ya. Ayo. Siap, mulai. Selesai. Ya. Terima kasih Mas Anan sudah memimpin berdoa. Jadi teman-temannya harus meniru Mas Anan yang sudah datang paling awal. Jadi apa itu namanya? Kalau datang paling awal, saya suruh untuk memimpin berdoa. Dia menunjukkan kalau dia itu paling disiplin di kelas ini. Beri tepuk tangan pada Mas Anan terlebih dahulu. Ya, nah, anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Lagunya adalah apa? Sorak-sorak bergembira. Bisa? Yuk kita bernyanyi dulu ya. Yuk sambil berdiri. Ayo sambil berdiri. Ya, biar lebih semangat ya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Satu kali lagi, yang lebih keras lagi. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah menyanyikan lagu apa? Sorak-sorak bergembira. Sorak-sorak bergembira itu adalah salah satu lagu apa? Lagu nasional. Ya, biar kalian itu lebih cinta tanah air. Gitu ya? Ya. Nah, anak-anak, kita lanjutkan. Hari ini kita buat kesepakatan belajar terlebih dahulu. Nah, nanti Pak Guru akan membagikan satu lembar kertas. Akan anak-anak nanti ditulis di sini, terus kemudian ditempelkan di sini. Yang apa namanya? Yang atas. Ini. Sudah jelas ya? Ya. Silakan anak-anak keluarkan alat tulisnya terlebih dahulu.
kesepakatan belajar. Jadi apa istilahnya kesepakatan belajar ini harus kalian taati selama pembelajaran. Ya, contohnya yang pertama adalah melaksanakan protokol kesehatan. Berarti anak-anak harus selama pembelajaran berlangsung, nah selalu menggunakan masker. Ya. Terus kemudian kelas bebas dari sampah. Nah, kelas bebas dari sampah berarti anak-anak tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kelas tidak boleh membuang sampah. Nah, terus kemudian yang ketiga, kesepakatan belajar yang ketiga, menghormati guru dan mengasihi teman. Nah, terus kemudian yang keempat adalah sapa, senyum, dan salam dengan seluruh guru. Terus yang keempat, selalu berpakaian rapi dan sopan. Yang ini selanjutnya, selalu menjaga kekompakan antar teman. Terakhir adalah melaksanakan piket kelas. Piket kelasnya sudah terbentuk ya, jadi setiap hari anak-anak melihat jadwal piket. Kalau piketnya hari itu berarti kalian harus piket kelas, menyapu, membersihkan kelas. Gitu ya? Sudah jelas? Ya. Ya, anak-anak sudah mengusulkan kesepakatan belajar. Tepuk tangan bagi kita semua terlebih dahulu. Oke. Untuk membangkitkan semangat anak-anak pagi ini, anak-anak tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Hu hu. Ha ha. Hu ha. Oke, terima kasih. Jadi kalian harus bersemangat mengikuti pembelajaran dari Pak Guru hari ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang tema yang ketiga. Tema yang ketiga yaitu makanan sehat. Subtema yang pertama, bagaimana tubuh mengolah makanan di pembelajaran yang kelima. Jadi anak-anak bisa buku siswanya terlebih dahulu. Buka buku siswanya di tema yang ketiga, subtema yang pertama, pembelajaran yang kelima. Di halaman berapa? 34. Iya, 34. 34. Sudah ketemu semuanya? Sudah ya? Ya. Nah, anak-anak, di tema yang ketiga, makanan sehat, subtema yang pertama, bagaimana tubuh mengolah makanan di pembelajaran yang kelima. Nah, anak-anak nanti setelah pembelajaran selesai akan dapat apa loh? Akan bisa apa? Nah, yang pertama, menjelaskan isi iklan media elektronik dengan tepat. Nah, jadi dapat menjelaskan isi iklan media elektronik. Terus kemudian yang kedua adalah kalian dapat menemukan kata kunci. Ya. Yang ketiga, kalian dapat menyebutkan 6 organ pencernaan manusia dengan benar. 6 organ pencernaan manusia. Nah, terus yang keempat adalah kalian nanti dapat menjelaskan fungsi setiap organ itu. Nah, organ pencernaan manusia itu ada berapa? Ada 6. Nah, kalian nanti setelah pembelajaran ini selesai, kalian juga bisa menjelaskan fungsi dari masing-masing organ itu. Selanjutnya, nah, anak-anak di pembelajaran kemarin, di pembelajaran yang keempat, anak-anak sudah mempelajari tentang organ-organ pencernaan juga. Tetapi belum selesai kan kemarin? Ya, organ pencernaan manusia ada apa saja yang sudah kita pelajari, Mas Dian? Mulut. Terus kemudian apa? Kerongkongan. Terus lambung, usus halus, usus besar, anus. Ya, jadi ada 6 organ pencernaan manusia. Nah, hari ini kita juga akan mempelajari fungsi dari masing-masing organ itu. Nah, nih Pak Guru ya punya video. Jadi anak-anak perhatikan videonya. Perhatikan videonya di sini nanti. Ya, diperhatikan ya videonya ya.
Ya, tetapi sebelumnya Pak Guru akan membagi kalian menjadi 3 kelompok terlebih dahulu. Nah, kelompok yang pertama tadi, yang paling awal datang tadi, ya ini. Kelompok yang kedua sini, dan kelompok yang ketiga ini. Nah, tadi anak-anak, karena kita hari ini mempelajari tentang organ pencernaan manusia, maka nama kelompoknya kalian adalah nama-nama organ pencernaan manusia. Kelompok 1 saya beri nama mulut. Nah, didirikan ya. Kelompok 2 usus halus. Dan kelompok 3 adalah lambung. Ya. Sudah? Ya. Nah, anak-anak, Pak Guru juga akan membagikan lembar kerja yang akan kalian kerjakan nanti selama proses pembelajaran. Ya. Nah, anak-anak, nanti ya di situ kalian beri nama kelompoknya, Apa nama kelompoknya sesuai dengan yang tertera di depan kalian. Kelompok 1 tadi namanya apa? Mulut. Kelompok 2 usus halus. Kelompok 3 lambung. Ya. Dan juga diberi nama anggota kelompoknya. Sudah diberi nama? Sudah diisi identitasnya? Sudah ya. Nah, anak-anak, kita kita lihat di LKPD kegiatan yang pertama. Anak-anak buka LKPD kegiatan yang pertama. Buka di LKPD kegiatan yang pertama. Nah, anak-anak, nanti kalian akan menjawab pertanyaan berdasarkan video yang ada. Sudah jelas? Sudah jelas? Iya. Nah, anak-anak, sekarang kita perhatikan videonya terlebih dahulu. Oke. Yuk, semuanya memperhatikan ke sana ya. Indonesia merupakan salah satu negara agraris penghasil bahan pangan terbesar di dunia. Sudah semestinya penduduk Indonesia dapat tercukupi kebutuhan pangannya. Akan tetapi, menurut data WHO, masih terdapat lebih dari 2,7 juta kematian yang disebabkan karena kurangnya gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama kurangnya mengonsumsi sayur dan buah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dapat mengakibatkan tubuh kekurangan nutrisi seperti vitamin, mineral, serat, dan ketidakseimbangan asam basa tubuh. Menurut Riskesdas Kemenkes 2013, sekitar 9 dari 10 anak Indonesia usia 10 tahun ke bawah dan 9 dari 10 remaja Indonesia usia 10 hingga 24 tahun kurang mengonsumsi sayur dan buah. Padahal, kurangnya mengonsumsi sayur dan buah dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti kanker prostat, kanker usus, jantung koroner, gagal ginjal, hipertensi, diabetes, dan obesitas. Untuk menghindari hal tersebut, masyarakat Indonesia perlu menyadari sedari dini pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang cukup setiap hari agar tubuh kita sehat, aktif, dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Mengonsumsi sayur dan buah juga merupakan bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Adapun salah satu cara untuk mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang tepat adalah dengan memperhatikan porsi pada piring makanku berikut ini. Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan konsumsi sayur dan buah untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari
250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi sayur yang telah dimasak, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon. Bagi orang Indonesia, dianjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan 300 hingga 400 gram per orang per hari bagi anak balita dan anak usia sekolah, dan 400 hingga 600 gram per orang per hari bagi remaja dan orang dewasa. Saat ini, masyarakat tidak perlu khawatir akan harga sayur dan buah yang relatif mahal, karena banyak sayur dan buah asli Indonesia yang masih terjangkau harganya, seperti bayam, kapu, pepaya, pisang, semangka, dan lain-lain. Kita juga dapat memanfaatkan pekarangan rumah kita untuk ditanami sayur dan buah. Selain untuk berhemat, menanam sayur dan buah di pekarangan rumah sendiri juga dapat mempercantik dan memperindah taman kita. Bagi para orang tua yang anaknya susah untuk makan sayur dan buah, tidak perlu khawatir lagi. Kini sudah banyak inovasi kuliner yang dapat dibuat dengan memanfaatkan sayur dan buah, seperti perkedel jagung, es buah, dan sebagainya. Biasakanlah mengonsumsi sayur dan buah setiap hari, menuju keluarga sehat dan Indonesia sehat. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti. Sudah ya? Nah, setelah anak-anak menyaksikan video tadi, anak-anak harus menjawab pertanyaan yang ada di LKPD kegiatan yang pertama. Ya, silahkan anak-anak kerjakan terlebih dahulu. Saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Ya. Sudah selesai ya, 5 menit sudah selesai. Nah, anak-anak, ya, kita cek jawaban kalian apakah sudah benar. Nah, kita cek terlebih dahulu. Pertanyaan yang pertama apa? Dari kelompok lambung terlebih dahulu. Di manakah kejadian tersebut terjadi? Kita cek. Jawabannya apa tadi kelompok lambung? Indonesia. Ya, benar ya? Ya, benar. Beri tepuk tangan pada kelompok lambung. Kita lanjutkan di pertanyaan yang kedua. Ya, kelompok usus halus. Ya, usus halus. Ya, yang keras. Bacakan pertanyaannya. Apa dampak yang ditimbulkan jika tidak menyukai makan sayur dan buah? Obesitas, penyakit corona, kurang gizi, dan kurang vitamin. Ya, kita cek jawabannya. Atau boleh jawabannya seperti itu, atau terjadi avitaminosis. Avitaminosis itu adalah kurang vitamin. Jadi kalau kita tidak makan sayur dan buah, kita akan kekurangan vitamin. Oke. Yuk, selanjutnya pertanyaan yang ketiga, kelompok mulut. Siapa yang terkena dari akibat tidak menyukai makan sayur dan buah? Orang dewasa dan anak-anak. Orang dewasa dan anak-anak. Siapa yang terkena dari akibat tidak menyukai makan sayur dan buah? Jadi orang dewasa dan anak-anak yang tidak suka makan sayur dan buah. Ya. Kita lanjutkan. Mengapa anak-anak harus makan sayur dan buah? Ayo, kelompok mana yang akan menjawab ini? Ya, kelompok mana yang akan menjawab? Yuk, acungkan jari. Ya. Mengapa anak-anak harus makan sayur dan buah? Agar terhindar dari segala penyakit. Agar terhindar dari segala penyakit, atau karena anak-anak itu masih membutuhkan pertumbuhan biar lebih
Apa itu namanya? Biar lebih besar. Ya, biar lebih tinggi. Kan perlu tumbuh tinggi. Apakah besok kalian sampai tua ya berusaha ngono wae? Contohnya kayak itu sih, Pak. Iya, ayo kita lanjutkan. Bagaimana solusi yang dapat kita lakukan agar hidup kita selalu sehat? Ayo, kelompok mana ini yang mau menjawab? Ayo, tadi sudah mulut. Ayo, usus halus? Ya. Dengan makan sayur dan buah setiap hari. Ya, dengan makan sayur dan buah setiap hari. Biar tubuh kita itu sehat. Nah, anak-anak sudah bisa menjawab pertanyaan 5 pertanyaan itu. Berarti anak-anak semuanya memperhatikan video yang Bapak Guru tayangkan tadi. Ya, kita beri tepuk tangan dulu pada semuanya. Nah, anak-anak kita lanjutkan. Pak Guru punya ini kertas. Punya kertas. Saya bagikan satu-satu. Ini nanti Nah, anak-anak, sebelum kita lanjutkan pembelajarannya, marilah kita cek konsentrasi kalian. Dengan apa? Tepuk konsentrasi. Masih ingat tepuk konsentrasi? Masih ingat? Tepuk 1. Masih ingat, Pak? Iya. Ya, masih ingat ya? Tepuk konsentrasi. Iya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3, tepuk 1, tepuk setengah. Iya. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1. Ya, gitu ya. Kita beri tepuk tangan pada semuanya terlebih dahulu. Oke, nah, anak-anak, Pak Guru tadi sudah membagikan 1 lembar kertas bagi kalian. Nah, apa gunanya, untuk apa 1 lembar itu? Nah, anak-anak, karena kita nanti akan menyaksikan video, ya, akan menyaksikan video yaitu tentang iklan Gerakan Indonesia Suka Sayur dan Buah. Nah, anak-anak, kertas itu untuk apa, Pak? Untuk menuliskan kata kunci. Ya, untuk menuliskan kata kunci di dalam iklan. Sudah siap menyaksikan videonya? Ya, mari kita saksikan videonya. Sayur dan buah dapat membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit. Sadari dini mengonsumsi sayur dan buah untuk menuju keluarga sehat dan Indonesia sejahtera. Sayur dan buah setiap hari sehat dan cerdas. Sudah semua? Nah, kata kunci. Nah, akan saya bacakan satu.
ada kata kunci yang disebutkan oleh teman kalian itu adalah konsumsi sayur dan buah. Ada nggak kata itu di dalam iklan tadi? Ada ya, berarti itu adalah kata kunci. Ya, boleh. Ada lagi, sayur dan buah menjaga kita dari semua penyakit. Ada kata itu? Ada ya? Ya, berarti itu adalah kata kunci. Jadi semuanya sudah bisa menemukan kata kunci di dalam iklan. Terutama iklan apa ini tadi? Iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat itu berisi tentang ajakan. Gitu ya? Sudah jelas? Nah, anak-anak, karena hari ini tadi iklannya itu dua-duanya tentang apa? Tentang layanan masyarakat. Yaitu isinya tentang konsumsi, makan sayur dan buah. Jadi selanjutnya kita akan mempelajari tentang apa yang digunakan untuk makan itu apa dalam tubuh kita itu. Berarti kita nanti akan mempelajari tentang organ pencernaan. Ya, silakan anak-anak. Selanjutnya adalah anak-anak melihat gambar itu, kan? Melihat gambar itu, kemudian menuliskan nomor 1 itu bagian apa, nomor 2 itu bagian apa, dan selanjutnya. Anak-anak bisa buka di LKPD kegiatan yang ketiga. Ya, buka LKPD kegiatan yang ketiga. Sudah ya? Nah, silahkan diisi. Dan di LKPD kegiatan yang ketiga. Sudah semuanya? Sudah? Ya. Nomor 1 kira-kira gambar apa ya itu ya? Nomor 1 itu bagian apa? Mulut. Apakah benar? Kita cek. Ya, nomor 1 itu yang ini ya? Nih. Ini adalah bagian mulut. Gambar yang kedua, bagian apa? Kerongkongan. Nah, perhatikan. Bagian yang ketiga, lambung. Bagian yang keempat, usus halus. Bagian yang kelima, usus besar. Bagian yang keenam, anus. Terakhir adalah anus. Nah, ini adalah organ pencernaan manusia. Jadi kalian itu punya apa itu namanya? Semua organ ini. Kalau tidak punya, kita tidak bisa mencerna makanan. Kita tidak bisa makan. Ya enggak? Ya, mulut. Terus kemudian kerongkongan. Kemudian lambung. Lalu usus halus, kemudian usus besar dan juga anus. Nah, anak-anak masing-masing organ pencernaan itu tentunya punya yang namanya apa? Punya yang namanya fungsi masing-masing.
punya fungsi masing-masing. Fungsi. Ya, fungsi. Ya. Mulut dipakai untuk apa, toh? Nah, nanti kalian tuliskan, kalian diskusikan dengan teman satu kelompokmu, tuliskan di LKPD kegiatan yang keempat. Ya, di LKPD yang keempat. Tuliskan. Iya, tulis di LKPD kegiatan yang keempatnya. Silakan berdiskusi dengan teman satu kelompoknya. Sudah selesai belum? Belum. Oh, belum. Ya, kita tunggu. Kelompok mulut belum selesai depannya. Sudah? Ya. Nah, anak-anak kalian mengerjakan tadi, anak-anak akan presentasikan ke depan hasil pekerjaan, hasil diskusi kalian. Nah, teman satu kelompok ikut maju mendampingi. Yang membaca satu, yang mendampingi satu. Gitu ya? Sudah jelas? Sudah jelas? Nah, kita mulai dari kelompok usus halus terlebih dahulu. Ya, maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Fungsi mulut adalah mengunyah makanan. Fungsi kerongkongan adalah menghubungkan antara mulut dan lambung. Fungsi lambung adalah menghancurkan makanan menjadi usus sederhana. Fungsi usus halus adalah menyerap sari-sari makanan. Fungsi usus besar adalah membusukkan makanan sebelum keluar melalui anus. Ya, kita beri tepuk tangan pada kelompok usus halus. Oke. Lanjut kelompok mana dulu? Mulut atau lambung dulu? Ya, mulut terlebih dahulu. Oke. Ya, kelompok mulut. Sama-sama. Ya. Fungsi mulut menghaluskan makanan. Fungsi kerongkongan menghubungkan mulut dengan lambung. Fungsi lambung menghancurkan makanan agar lebih halus. Fungsi usus halus menyerapkan makanan usus halus. Fungsi usus besar membusukkan makanan. Ya, kita beri tepuk tangan pada kelompok mulut. Ya, yuk kita lanjut. Terakhir kelompok lambung. Yuk maju ke depan sini. Menghancurkan fungsi mulut menghancurkan makanan
fungsi lambung mencerna makanan, fungsi usus halus menyerap sari makanan, fungsi usus pisau memasukkan sisa makanan dan menyerap air di dalam. Ya. Ya, cukup. Nah, kita beritahu tangan pada kelompok lambung. Ya. Nah, anak-anak, kita cek jawaban kalian itu sudah benar atau belum toh? Nah, tadi pertama itu organ pencernaan manusia itu yang pertama apa? Apa? Mulut. Kemudian yang kedua kerongkongan. Yang ketiga lambung. Yang keempat usus halus. Yang kelima usus besar. Yang keenam adalah anus yang terakhir. Jadi masing-masing itu punya fungsi masing-masing. Fungsi mulut apa? Ya, menghancurkan makanan agar lebih halus. Sambil dicek punya jawaban punya masing-masing kelompok. Sudah benar atau belum? Atau menghaluskan makanan, menghancurkan makanan. Itu fungsi dari mulut. Nah, kemudian fungsi dari kerongkongan. Untuk apa atau kerongkongan? Sebagai penghubung antara mulut dengan lambung. Ya. Terus kemudian yang selanjutnya adalah fungsi dari lambung. Untuk apa fungsi dari lambung itu? Apa? Menghancurkan makanan agar lebih halus atau mencerna aneka macam zat-zat makanan. Ya. Selanjutnya fungsi dari usus halus untuk menyerap sari-sari makanan. Ya. Fungsi dari usus besar untuk membusukkan makanan. Jadi memilah kembali. Akibat pencernaan itu kan ada yang dalam bentuk cair, ada yang dalam bentuk menggumpal atau padat. Nah, itu cair itu dikeluarkan dalam bentuk apa? Air, ya, air kencing, ya, pipis kalian. Terus kemudian kalau yang menggumpal, kata Mbak Lutfi tadi kan menggumpal ya, menggumpal atau padat itu dikeluarkan dalam bentuk padat, kotoran atau tinja, feses. Ya, feses itu karena sudah tidak dibutuhkan maka dikeluarkan melalui feses, melalui anus. Ya, dibuang. Anus sebagai pembuangan feses. Ya. Betul ya. Nah, anak-anak, kita apa itu namanya? Kita perhatikan ke sini, anak-anak perhatikan ke sini. Rongga mulut itu fungsinya untuk apa tadi? Menghancurkan makanan. Nah, di dalam mulut kalian itu ada apa saja? Ada gigi, lidah, kelenjar air liur. Ada 3 organ pencernaan di dalam mulut itu. Ada kelenjar air liur, ada gigi, ada juga lidah. Nah, anak-anak perhatikan sini. Bagaimana makanan dicerna di rongga mulut? Dikapak ya kira-kira? Diapakan? Dikunyah. Ya, dikunyah. Betul. Oleh siapa saja? Nah, ini ada gigi, lidah, dan kelenjar air liur. Gigi fungsinya untuk mengunyah, sedangkan lidah fungsinya untuk apa? Merasakan. Entah itu pahit, entah itu manis, entah itu asin, entah itu apa? Apa? Asam. Ya, terus kemudian kelenjar air liur digunakan untuk apa? Atapnya. Ya, atapnya sini ya, bagian ini. Berarti fungsinya untuk apa ya? Untuk menghasilkan, iya, namanya saja kelenjar air liur ya. Berarti menghasilkan enzim atau menghasilkan air liur. Enzim apa? Enzim amilase. Fungsinya untuk apa enzim amilase di dalam mulut ini? Untuk membantu menghaluskan makanan. Kalau makanannya itu apa? Basah, kan lebih mudah dalam menghancurkan. Betul enggak? Betul. Ya. Betul. Nah, ini.
Di dalam rongga mulut, makanan dicerna secara mekanik oleh gigi dan kelenjar air liur dengan cara dikunyah dan dihaluskan dengan menggunakan bantuan enzim. Nah, jadi ada dua pencernaan, yaitu secara mekanik sama pencernaan secara kimiawi. Secara kimiawi itu dengan bantuan enzim tadi, kita dibasahi biar lebih mudah hancur. Kalau mekaniknya oleh siapa? Gigi. Bergerak itu namanya mekanik, ya. Ya. Selanjutnya, fungsi gigi taring, gigi geraham, dan juga gigi seri. Ini 3 jenis gigi, ya. Gigi taring itu ya lancip ini, fungsinya untuk apa? Merobek makanan berupa daging. Gigi geraham fungsinya untuk mengunyah, ya, mengunyah. Gigi seri untuk memotong. Makan tempe kan pertama kali ditaruh dipotong kecil apa langsung tempe 1 dimakan langsung dikunyah. Oh, kan enggak? Ya kan? Kan dipotong oleh gigi apa yang memotong makanan tadi? Gigi seri. Oke. Sudah paham ya? Sampai sini ya. Kerongkongan sekarang. Kerongkongan ini, nah, dinding-dindingnya itu menekan makanan agar menuju mana? Ke lambung. Ditekan biar jalan ke lambung. Iya, kalau kayak buat bakso ya. Kalau buat bakso kan yang keluar kan yang atas, ya kan? Sini di sendok, apa ngisore sini? Kan enggak. Nah, kebalikan. Kalau di kerongkongan, makanan itu ke bawah sini menuju ke mana? Ke lambung. Nah, nama gerakan dinding kerongkongan tadi yang menekan-nekan tadi atau meremas-remas makanan biar masuk ke lambung tadi dinamakan dengan gerak peristaltik. Ya, gerak peristaltik ini. Gerak peristaltik. Selanjutnya setelah kerongkongan apa? Lambung ya. Ya, di lambung. Di lambung makanan diapakan kira-kira? Juga dihaluskan lagi. Biar lebih apa? Lebih halus. Nah, selanjutnya setelah dari lambung, makanan menuju mana? Usus halus. Di usus halus kira-kira apa ya? Usus halus itu yang ini. Pada usus halus ini, makanan diserap sari-sari makanannya. Jadi, tidak semua itu dibutuhkan oleh tubuh. Yang dibutuhkan oleh tubuh diserap oleh usus halus. Ada protein, kemudian ada apa lagi? Lemak, ada karbohidrat, itu kan semuanya dibutuhkan oleh tubuh. Jadi diserap. Yang enggak dibutuhkan dilanjutkan ke usus besar terlebih dahulu. Ya, Mas ya. Sini di jadi tadi kan dari sini ya. Terus kemudian ke sini. Ini di sini diapakan? Dipilah. Ya kan? Dibusukkan juga. Ada yang kalau cair dijadikan air yang kuning itu. Air kencing, ya. Atau kalau yang padat dijadikan feses atau tinja, ya. Kemudian, iya langsung masuk ke anus. Ya, sudah jelas? Sudah ya? Sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak. Ya. Nah, anak-anak, kita cek kalian sudah paham atau belum? Ingat-ingat berhadiah ya. Nah, anak, iya. Ini nanti yang bisa menjawab ada hadiahnya. Apa Pak? Hadiahnya bisa berapa?
di dalam rongga mulut makanan dicerna oleh apa saja? Gigi, ikan, Ya, terus yang nomor 2, gerak mendorong makanan yang dilakukan oleh kerongkongan ke lambung disebut gerak peristaltik. Oke, kelompok lambung. Keempat, apa kegunaan enzim amilase yang terdapat dalam rongga mulut? Membantu menghancurkan makanan atau membasahi makanan agar makanan itu mudah dicerna. Ya, selanjutnya, yang terakhir, gigi manusia dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu gigi apa saja? Ada 3 ya, gigi seri, gigi taring, dan juga gigi geraham. Oke, ya, semuanya hebat, semuanya pintar ya, sudah memperhatikan penjelasan dari Pak Guru. Nah, hadiahnya apa ya kira-kira ya? Ya, tadi kalian sudah menjawab dengan benar, maka hari ini kalian mendapatkan hadiah 1 motor balap. Nah, ini motor balapnya ya. Ya, tetapi ya hadiahnya hanya gambarnya saja, karena motornya masih digunakan siapa ini? Prosi di sana ya. Besok kalau sudah pensiun ya. Ya, betul sekali. Nah, anak-anak nanti di rumah tugasnya adalah membuat poster sistem pencernaan makanan. Ya, sistem pencernaan makanan, sistem pencernaan pada manusia. Sudah jelas? Jelas ya? Nah, anak-anak setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, tentunya anak-anak harus mengecek pemahaman kalian tentang pembelajaran hari ini. Kalian harus mengerjakan evaluasi.
kalian silakan ditukarkan dengan temannya. Nomor 1. Yuk. Apa? Kita harus memakai masker. Jawabannya yang mana? A, B, C atau D? C. Kita harus memakai masker. Terus yang kedua, yuk Mas Dian. Gambar di atas termasukkan jenis B, himbauan. Himbauan. Ya, himbauan, betul. Himbauan itu sama dengan apa? A, ajakan. Ya, mengajak. Yuk. Yang ketiga, yuk kata pakai Mas Rizky. Memakai. Yang A ya. Ya. Selanjutnya yang nomor 4, Mbak Irul. Mana najamati dari kalimat di atas adalah B, suatu keharusan. Suatu keharusan. Betul. Harga mati berarti suatu keharusan. Selanjutnya Mbak Iril. Teks kalimat pada ikan di atas mempunyai arti mencintai ususmu dengan minum Yakult setiap hari. D. Mencintai usus dengan minum Yakult setiap hari. D. Betul. Ya. Nomor 6, selanjutnya Mbak Lutfi. Urutan sistem pencernaan pada manusia yang benar adalah C. Apa? C. C. 2, 4, 3, 1. Betul. Nomor 7, Mas Anan. Di dalam perut makanan dicerna melalui enzim amilase. Enzim amilase. Betul sekali. Terus selanjutnya nomor 8, Mas Dian. Nomor 8. Karismatik terdiri pada organ Rongkongan. Kerongkongan yang B. Ya. Selanjutnya Mas Rizky nomor 9. pada sistem pencernaan manusia secara berfungsi berfungsi dalam sari-sari awan-awan dalam Usus halus. Usus halus. Betul ya? Terus selanjutnya Mbak Irul. mengubah zat beku menjadi zat gula adalah fungsi A. Enzim petialin. Iya, enzim petialin. Betul sekali. Silakan anak-anak tulis benarnya. Siapa yang benar semua ngaco? Ada benar semua. Ya, ada 3 ya yang benar semua ya. Salah satu. Benar 9. Siapa benar 9? Ya. Benar 8. Lutfi? Benar berapa? Oh, benar 8. Ya, anak-anak. Ya, karena itu silakan dikumpulkan terlebih dahulu. Ya, semuanya ya, termasuk LKPD-nya. Kita simpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Mari kita simpulkan. Tadi kita sudah mempelajari apa saja toh? Nah, kita tadi sudah mempelajari apa saja? Organ manusia. Organ pencernaan manusia. Yang pertama tadi Makan sayur dan buah. makan sayur dan buah, yaitu tentang Pelan. iklan. Iklan apa? Elektronik. Iklan media elektronik. Yang namanya iklan media elektronik itu terdapat di mana? Di televisi. Ada di mana? Komputer. Televisi. Terus di mana lagi? Komputer. Komputer. Terus radio. Ya. Kalau di media cetak? Koran, majalah. Ya. Ya. Setelah kita tadi mempelajari iklan, kita mempelajari tentang apa lagi tadi? Tentang apa? Organ pencernaan. Sudah bisa? Sudah. Apa saja organ pencernaan manusia itu? Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus,
halus, usus besar, dan juga sudah tahu fungsinya masing-masing ya. Tadi yang ada gerak peristaltik tadi di mana? Di kerongkongan. Oke. Nah, anak-anak tadi kita sudah mempelajari apa saja? Kata kunci sama kata kunci dan organ pencernaan pada manusia. Ya. Bagaimana anak-anak dalam mengikuti pembelajaran hari ini tadi? Senang, ya. Terus bagaimana? Apa? Bagian mana yang membuat kalian senang? Apa? Apa? Menulis nama organ. Ya. Ada yang belum paham? Sudah paham semuanya? Ya, karena tadi nilainya dapat berapa tadi? 100 ya. Hampir semuanya dapat. 3 anak mendapat 100. Mas Dian dapat berapa tadi? 90. Berarti anak-anak sudah memahami tentang materi pembelajaran di hari ini. Nah, anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, marilah kita menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu. Yuk, kita berdiri terlebih dahulu untuk menyanyikan lagu daerah Padang Bunda. Yang keras ya. Yo Padang bulan padangi kaya rina rembulane sing awe-awe nyelingake aja padha turu sore yo prakanca yo padha mripia rame-rame suka-suka langite padang sumebyar lintang yo padha dolanan sinambi cangkriman. Ya, satu lagi yang lebih keras lagi. Yo prakanca dolanan ning jaba padang bulan padangi kaya rina rembulane sing awe-awe ngelingake aja padha turu sore yo prakanca yo padha mripia rame-rame enggene suka-suka langite padang sumebyar lintang yo padha dolanan sinambi cangkriman yo padha dolanan sinambi cangkriman. Oke, kita beri tepuk tangan pada semuanya terlebih dahulu. Silakan duduk kembali. Nah, anak-anak nanti di rumah silakan anak-anak mempelajari di pembelajaran yang ke-6. Besok kita akan mempelajari pembelajaran yang ke-6. Nah, anak-anak saya ingatkan kembali untuk kalau di rumah anak-anak tetap menjaga protokol kesehatan. Yang pertama apa? Mencuci tangan terlebih dahulu. Terus kemudian yang kedua, mencuci masker, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Ya. Yang keempat apa? Menghindari kerumunan atau kontak langsung. Itu ya, biar kalian terhindar dari yang namanya apa? Virus corona. Itu ya, anak-anak. Ya. Nah, anak-anak, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu.
Ya, Mas Anan silakan dipimpin untuk berdoa. Siap, gerak, doa mulai. Selesai. Iya, selamat siang anak-anak. Siap, Pak. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktik pembelajaran uji kinerja yang telah saya lakukan di sekolah saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.